Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, di video kali ini kita akan membahas pembahasan tugas gerak parabola yang sudah Ustaz titipkan di minggu yang lalu. Sebelumnya Ustaz mohon maaf apabila tidak bisa mendampingi saat pelaksanaan pengerjaan tugasnya sehingga kalian tidak bisa bertanya di waktu itu. Nah, untuk kali ini sebelum kita melaksanakan PTS, Ustadz akan mencoba untuk membahas dengan pendekatan yang lebih mudah nanti supaya kalian bisa menggunakan pembahasan ini untuk belajar yang nantinya bisa mengerjakan soal-soal yang sekiranya mirip seperti itu. Nah, kita langsung saja pada topik permasalahan kemarin. Nah, kemarin sudah ada beberapa kelompok yang mengumpulkan. Ada yang menggambar seperti ini, ada yang menggambar dalam bentuk lain. Nanti kita akan bahas dua-duanya. Nah, di sini bagaimana Ustadz memberikan garis seperti ini? Ya, Ustadz mengcopy gambar ini, mengcopy gambar hasil screenshot dari permainan Angry Bird ya ini. Kemudian Ustadz berikan garis. Bagaimana Ustadz bisa mendapatkan panjang garis ini sebesar 9,66 dari ketapel sampai ke A, yaitu dengan menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word kita buat shape ya. Nah, shape-nya ini ada ukurannya gitu. Nanti di gambarnya selanjutnya ada screenshot-nya. 9,66 ini 9,66 cm. Kita gunakan ukuran sebenarnya saja karena sebagai pembelajaran saja ya. Perlu digarisbawahi bahwa pendekatan perhitungan ini hanya digunakan untuk mencari cara menghitungnya saja. Secara realitanya game ini sudah melakukan penyesuaian sehingga apa yang terjadi di situ kita tidak tahu skalanya sebenarnya berapa ukurannya di game itu gitu ya. Tapi kita buat pendekatannya seperti ini saja. Nah, dari garis ini nilainya 9,66 cm. Kemudian tinggi ketapel dari garis ini adalah 2,2 cm. Pertanyaannya, berapakah kecepatan yang dibutuhkan supaya lintasannya seperti ini dan sasarannya adalah di A? Kemarin tugasnya ada 3 ya, minimal 3 sasaran A, B, C, D, E. Silakan dipilih baik A, baik B, C, D atau E. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Tentu saja kita bisa melakukan pembahasan ini dengan gerak parabola juga bisa ya. Mari kita amati apa yang diketahui. Nah, yang pertama adalah X terjauh 9,66 cm dan yang kedua adalah Y maksimal 2,2 cm. Ditanyakan berapakah kecepatan tembak V ya, dan lama waktu di udara T. Lama waktu si burung ini di udara gitu ya. Jawab. Nah, kita ambil kata kuncinya dahulu. Kata kunci dari pembahasan kita yaitu setiap gerakan pada sumbu X itu adalah gerakan secara lurus beraturan atau GLB. Kalau gerakan pada sumbu Y atau sumbu yang ke atas, gerakannya adalah GLBW. Nah, karena kita mengambil kata kunci ini, maka akhirnya persamaan GLB hanya satu, yaitu V sama dengan S kali T, S kali T ya.
Dari apa yang kita ketahui ini, X ini, nah X terjauh ini adalah S-nya, kita ganti, dikalikan T-nya. Maka kita cari nilai T, karena dari sini V ingin kita cari, dan yang kita ketahui hanya X terjauh, maka kita ambil nilai T-nya sebesar berapa. Nah, saat di puncak tertinggi di sini, benda akan mengalami gerak jatuh bebas, GLBB. Gerak jatuh bebas ini GLBB ya, seperti kita hanya menjatuhkan sebuah benda saja. Nah, sehingga singkatnya adalah persamaan untuk mencari nilai T adalah akar 2H per G. Dari yang diketahui, maka T sama dengan 2 kali, nah nilai H ini kita ganti menjadi Y max gitu ya. Y max kita yaitu 2,2 ini dibagi dengan G. Ya Ustadz, ini apa? 2 kali 0,022. Nah, kita rubah cm menjadi meter. Kita gunakan aturan standar saja, karena Ustadz Imam mendapatkan pengukurannya cm, maka kita rubah menjadi meter gitu ya, sehingga lama waktu dia di udara adalah 0,066 sekon. Nah, sehingga kita masukkan di persamaan yang awal yang di sini tadi. Nah, persamaan yang awal kita yaitu V sama dengan X terjauh kali T. Kita mendapatkan X terjauh ini 0,0966 meter ya. Jadi kita ubah yang cm menjadi meter, dikalikan 0,066. Hasilnya adalah 0,0063 meter per sekon, atau sama dengan 0,63 cm per sekon. Nah, kecil sekali Ustadz ya, 0,63. Nah, kok bisa kecil ya? Tentu saja ini saja 2,2 cm. Kalau dalam kehidupan sehari-hari 2,2 cm hanya sebesar ini. Kita bayangkan si Angry Bird ini hanya sebesar kutu mungkin ya, sehingga gerakannya hanya sedikit-sedikit gitu. Dan di sini mungkin bisa dipahami, atau kalau masih ada pertanyaan kita akan membahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita lanjutkan di pembahasan yang lain. Nah, dengan cara yang lain, pembahasan lain, ini sudah ada. Ini kata kunci kita nanti ya, sin sama dengan depan per miring dan cos sama dengan samping per miring. Dengan cara lain seperti ini. Nah, kita tetapkan sudut lemparan kita ya. Kalau kita sedang main Angry Bird itu kan biasanya ditarik gitu ya, seperti ini gitu ya. Nah, kita tentukan dahulu sebesar apa sudut yang kita pakai. Nah, Ustadz Imam ini mencontohkan, Ustadz mau menarik di sisi yang biru ini. Nah, di sisi yang biru ini, garis biru ini ya, dari garis biru ini titiknya akhirnya tidak di ketapel lagi, tapi di sini, di lantai ini ya. Sehingga kita tarik garis, kita punya 11,43 cm, dan kemudian titik tertingginya bisa terencanakan sebesar ini gitu, 4,42 cm. Ini apa ini kotak ini? Kotak ini adalah garis warna biru ini. Kalau di Microsoft Word, kalau kita menggambar garis, nanti bisa Ustadz lihatkan ya kalau sempat nanti. Kalau kita menggambar garis ada ukurannya. Nah, kebetulan artinya yang seperti ini itu berarti sisi tegaknya yaitu 2,2 cm dan sisi datarnya 1,77. Kalau kita ibaratkan yang biru itu nanti seperti ini, kemudian ini sisi datarnya, ini sisi berdirinya gitu. Nah, ukuran ini adalah ukuran ini dan ukuran bawahnya seperti itu ya.
Nah, ada kelompok yang menggambarkan seperti ini, gerak parabola sempurna. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita ketahui dulu, kita tulis ya, 11,43 cm, Y max-nya 4,42 cm. Ini sama-sama ya pendekatannya. Nanti kita bisa pakai salah satu saja. Prediksi garis kecepatan yaitu sisi miring, mohon maaf ini bukan sisi miring ya, sisi tegak 2,22 cm dan sisi samping adalah 1,77 cm. Apa yang akan kita cari yaitu kecepatan tembak atau V0 ya di burung yang pertama ini, dan lama waktu di udara burung selama meluncur gitu ya. Jawab, siapkan dahulu persamaan yang berhubungan dengan poin yang diketahui. Ada dua ya. Tadi ada X terjauh dan ada Y max yang kita ketahui. Ini dan ini. Kembali lagi, kita akan pakai salah satu saja. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa mencari nilai VO karena VO-nya sama-sama ada di depan ini ya. Nah, kita ambil salah satu ya, kebetulan Ustadz Imam ambil yang persamaan yang X terjauh saja. Persamaan X terjauh ini VO kuadrat 2 sin theta kali cos theta per G. Nah, kalian boleh pakai yang 2 sin theta cos theta ini dengan menggantinya dengan identitas trigonometri, yaitu menjadi sin 2 theta gitu ya. Tapi karena nilai theta belum diketahui, kita pakai sin theta cos theta saja karena lebih mudah nantinya ya. Ini sin 2 theta. Nah, dari mana kita mendapatkan nilai sin theta dan cos theta? Ingat kembali persamaan Pythagoras. Kita mempunyai nilai sisi depan dan nilai sisi samping yang dari segitiga yang kita buat tadi ya, yang di atas. Nah, sehingga kita cari dahulu sisi miring supaya lengkap. Nah, sisi miring yang ini ya, sisi miring. Maka sisi miring adalah sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. 2,22 kuadrat plus 1,77 kuadrat sama dengan, ini jawabannya pendekatan ya, 2 akar 2. Hasil akhirnya sebenarnya akar 8 gitu ya. Tapi kita ini menjadi 2,2 gitu. Nah, masih ingat persamaan sin dan cos? Untuk sin adalah depan per miring dan cos sama dengan samping per miringnya. Nah, untuk sin depan per miring ya tentu saja yang mana sih yang depan, yang mana yang miring. Nah, tentu saja yang ini ya. Ini depannya, yang ini miring. Oh, maaf, ini depan, yang ini yang miring gitu ya. Nah, maka dari itu kita mencari nilai mi tadi itu gunanya di sini gitu ya. Nah, akhirnya untuk X terjauh, kita kembali lagi ke persamaan yang ini. X terjauh sama dengan VO kuadrat 2 sin theta cos theta per G gitu ya. Kita masukkan nilai-nilainya, akhirnya mendapatkan VO sama dengan 1,07 meter per sekon. Ini kecepatan luncurannya. Nah, VO ini akan kita gunakan untuk menghitung lama waktu benda ini meluncur ya di udara. Kita ambil persamaan T sama dengan 2 kali VO sin theta per G. Kenapa kok ada 2 di sini? Nah, karena kita menghitung keseluruhan ya, dari awal dia meluncur sampai akhir di tanah. Kalau hanya yang belakang saja, ini persamaan T pada titik tertinggi. Titik tertinggi di sini saja. Nah, kita isikan 2 kali 1,07 dikali 2,22 per 2,82. Nilai sin tetanya kan depan per miring.
Nah, depannya adalah 2,22 dan miringnya 2,82 atau 2/2 tadi ya, 2/2. Jadi dinilaikan, didesimalkan ya, atau akar 8 itu 2,82. Kemudian dibagi gravitasinya 10 ya, kita ambil pendekatan 10 saja, sehingga mendapatkan nilai T sama dengan 0,16 sekon. Kecil sekali, 0,16 sekon. Balik lagi, karena ukurannya ini loh 2,22 cm dan 1,77 cm. Kalian bisa bayangkan titik tertingginya saja hanya 4,42 cm, hanya sebesar ini. Balik lagi, ini ibarat kata si kutu yang sedang melompat gitu ya, karena kita memakai ukuran cm seperti itu. Baik, bagi yang belum lengkap tugasnya, silakan dilengkapi dengan cara kalian masing-masing ya. Ustadz hanya memberikan contoh saja untuk satu sasaran. Untuk sasaran yang lain bisa dilengkapi, baik minimal 3 ya, minimal 3 kalau yang belum. Tapi kalau yang sudah terlanjur dikumpulkan, boleh diambil untuk diperbaiki, tidak juga tidak apa-apa ya. Selanjutnya gambar kedua, pembahasan tentang gerak melingkar ya, dan diikuti dengan gerak parabola, yaitu pada gambar yang ini, pada lempar martil namanya ya, hammer throw. Nah, kita sudah diberikan parameter di sini. Parameter itu ukuran ya. Sudut lemparannya atlet adalah 40 derajat dan kecepatannya 100,5 km per jam. Kita nanti membulatkan saja yang 100,5 ini ya. Kita bulatkan menjadi 100 km per jam gitu aja ya. Diketahui sudut lemparan adalah 40, kecepatan adalah 100 km per jam. Nah, ini ada sama dengan yang belum selesai. Kita ubah ini 100 km per jam, kita rubah menjadi meter per sekon tujuannya. Meter per sekon ini ya. Nah, kita rubah, konversikan kilometer ke meter itu 1000 ya, 1000. Kemudian jam ke menit, jam ke sekon. Jam ke sekon ini 3600, sehingga kita akan mendapatkan nilai seperti ini, 3600. Nah, usut punya usut, perhitungan ini akan menghasilkan nilai 27,7 meter per sekon gitu ya. Kemudian waktu berputar sesuai yang ada di soal, yaitu T sama dengan 4 detik. Dari mana saya dapatkan? Karena memang setelah detik keempat atlet ini melepaskan martilnya gitu ya, dari pengamatan video. Nah, ditanya jarak terjauh, Y tertinggi, kecepatan sudut, dan berapa banyak putaran yang dia lakukan. Hanya berdasarkan parameter ini ya, kita bisa menghitung 4 parameter yang lain ya. Nah, maka kita ambil seperti rumus yang tadi ya, X terjauh sama dengan P0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G gitu ya, 27,77 kuadrat ya, VO yang tadi ya, kali 2, nilai sin theta adalah 0,64. Sin theta jangan lupa tetanya adalah 40 ya, sin tetanya 40. Nah, sedangkan cosnya hasilnya 0,766. Kita bagi gravitasi kita anggap 10 ya, hasilnya adalah 75,6 meter. Nah, kita bisa memprediksikan nilainya 75,6, dan benar saja kalau kita lihat di YouTube, atlet ini
melempar sejauh kurang lebih 75, sekian meter gitu ya. Ini belum dikurangi ini ya, kecepatan udara ya, kita anggap ini ideal saja. Nah, selanjutnya bagaimana kita nyari Y max? V0 kuadrat sama dengan sin kuadrat theta per 2G seperti ini ya. Sehingga 27,77 kuadrat sin kuadrat theta. Jadi nilai sin 40 ini kita kuadratkan gitu ya. Kalau di sini berarti 0,64 yang kita kuadratkan. Nah, kemudian 2 kali 10. Hasilnya adalah 15,93 meter. Jadi tinggi lemparannya adalah 15,93 meter atau setara 3 lantai ya, kurang lebih. Nah, kemudian bagaimana kecepatan sudut? Kecepatan sudut ini adalah omega. Omega, kalau pada gerak melingkar ada V, kecepatan linear sama dengan omega kali R-nya gitu ya. Sehingga kalau kita akan mencari omega adalah V dibagi R-nya. Nah, V di sini kita anggap saja seperti yang V yang tadi ya, yaitu 27,77 kita bagikan dengan R. R ini R apa? R ini adalah R martilnya ya. R martil yang dilempar atau yang talinya itu ya. Ini di soal sudah diketahui ya. Walaupun tidak usah tuliskan di sini, tapi di lembaran kalian ada tulisannya 1,25 meter ya. Sehingga kita menemukan omega yaitu 22,22 rad per sekon. Kemudian berapa banyak putaran? Nah, kita ambil dulu persamaan omega yaitu 2pi kali F gitu ya. Nah, F ini adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran N dibagi waktunya ya, seperti itu. Sehingga N per T sama dengan omega dibagi 2pi. Nah, ini 2pi nya ditaruh sini ya, dibagi ya menjadi. Sehingga yang akan kita cari adalah nilai N nya. T ini kita kalikan ya di sini, sehingga omega kali T dibagi 2pi. Nah, 4 kali 22,22 dibagi 2pi. Anggap saja pi-nya 3,14 itu aja ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan pendekatannya 14 kali putar gitu ya. Jadi sebelum dilempar, atlet ini akan berputar sebanyak 14 kali ya. Diawali dengan putaran martilnya, itu sudah kita anggap hitungan pertama gitu ya, sampai dia berputar sebelum dia melepaskan martilnya, seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini akan dilaksanakan PTS ya. Waktunya sampai jam pelajaran fisika berakhir. Nanti dikumpulkan silakan di grup WeChat hari ini ya. Untuk sebelumnya, Ustaz mohon maaf dan terima kasih. Selamat mengerjakan. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.